Hari ini Mongol masih di Bali dalam edisi Kalapuna Goes to Bali, dan kita membahas ngonten dengan orang-orang yang asli dari Bali. Kita nggak bawa orang dari Jakarta buat ngonten, timnya doang dari Jakarta, tapi semua yang menjadi narasumber asli putra Bali. Dan salah satunya adalah Mas Bimo. Namanya Bimo Prakoso. Bimo Bagus Prakoso. Bimo Bagus Prakoso. Seorang yang besar, kuat dan gagah perkasa. Iya. Bagus berarti baik. Ya kan? Iya. Prakoso? Perkasa. Perkasa. Namanya semua mengansur unsur kekuatan. Power. Powerful. And then terlihat dari bentuk badannya pun. It's a very big but beautiful. Thank you. Swadica. Dan ternyata saya kasih tahu buat teman-teman YTT, teman-teman Kalapuna, bahwa Bimo ini adalah garis keras YTT. Setiap YTT tayang, sejak Mongol masuk bergabung di YTT, selalu ada Bimo yang selalu komen dan selalu menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang yang kurang mengerti. Jadi kurang lebih Bimo ini adalah salah satu BA dari YTT. Karena setiap ada YTT itu pasti ada dia komen. Nah, Bim, apa kabarnya lu, Dek? Luar biasa. Biasa di Umur luar. sekarang berapa? Aduh, udah 4. Terus Bim, kamu mau nanya nih. Lu punya pengalaman mistis dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia kegelapan itu sejak kapan? Sebenarnya gini, hal ini dibilangnya nggak sengaja, Bang. Nggak sengaja. Pertama kali bersentuhan ini sebenarnya dari kecil dulu pertamanya ceritanya. Jadi waktu kecil itu ini malam-malam, ini waktu umur sekitar masih umur ya anak-anak lah ya. 14 tahun gitu. No. 67? 67 ke situ. 67 ke situ. 67 ya, berarti udah tua ya. 6 atau 7 6 atau 7 tahun gitu kan. Nah, ketika itu malam hari di depan rumah nih. Rumah itu masih depan, masih belum ada musola, Bang. Iya kan? Malam-malam saya lihat datang jalan keluar. Nah, tak lihat. Ada perempuan di depan. Nah, tak bilang, "Ma, ada perempuan di depan." Mama saya langsung suruh masuk. Masuk. Nah, nggak tahu itu siapa. Tahu-tahu pas lihat lagi, hilang, Bang. Itu usia kurang lebih 6 sampai 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Terakhir lu ngalamin hal-hal yang berbau mistis kapan? Oke, yang sebenarnya baru-baru ini juga sih. Waktu sama Kak Angki and the gang ke Bali, lu ngalamin hal-hal mistik? Kalau waktu sama Bang Angki itu ada sebenarnya, cuman tak abain sih, lebih ke gini. Lu kebuka waktu bareng Angki itu kebuka wilayah teritori atau lu naik ke arah Demons? Teritori. Oh, berarti masih wilayah Masih teritori. teritori. And then lu waktu itu ngomong ke Angki enggak? Bang, kayaknya ada sesuatu deh gitu. Lu ngomong ke dia? Cuman ngomong gitu, ada ngomong sesuatu, tapi aku nggak tahu itu apa. Cuman sense-nya aku nggak aktif, Bang. Aku ngerasain, ini ada sesuatu kayaknya. Dan dijawab, oh iya gini ada ya sesuatu gitu. Sama Angki? Iya. Jadi terakhir lu ngerasain hal-hal yang berbau mistik itu kapan? Sebenarnya baru-baru ini juga sama, karena waktu ini sempat nanganin orang kerauhan, Bang, atau kerasukan. Kesurupan. Gitu. Kesurupan, iya. Apa yang lu lakuin untuk nyembuhin orang tersebut? Lu tindihin? Jadi doa dulu, doa tutup bungkus kan. Doa tutup bungkus. Habis itu pegang doa lagi. Goyang. Pegang doa Bapak kami, Bang. Bapak kami. And then? Itu belum saya selesai bilang kata amin. Lepas. Ada. Atau dia bereaksi? Bereaksi, Bang. Itu. Dan itu lu dapat dari mana bahwa lu harus ngelakuin hal itu? Nah, pertamanya begini. Apa ada keturunan? Keturunan, oke, kalau ini harus dijelaskan dulu ya, Bang ya. Jadi kalau keturunan dulu dari garis ayah itu ada turunan dari Kiai, namanya Kiai Haji Kasan Sengari. Kalau saya ingat dulu, Papa saya pernah cerita. Kalau dari ibu itu kakek saya termasuk orang bisa juga. Sebenarnya kakek dari bapak pun juga bisa, orang bisa. Dia pernah megang suatu senjata, entah kenapa barang itu tiba-tiba hilang, nggak ketemu. Dan akhirnya ilmunya hilang juga berbarengan dengan hilangnya barang itu. Jadi akhirnya nggak ada ilmu apa-apa. Nggak ada ilmu apa-apa. Dan di saat lu ngurusin yang orang kemarin kerasukan, lu ngelihat apa? Kalau orang yang bisa membersihkan orang kesurupan
dia harus bisa tahu yang nyusup di orang itu apa. Nah, ini yang mungkin dibilangnya kayak dibilang kalau di Bali ya Bang ya. Saya bilangnya ini orangnya kayak ketedunan atau ada dia disayangin sama gini. Tetapi saya gini, kayak ngerasa kok ada yang ganjil ya gitu ya. Ada rasa seperti ganjil. Nah, ketika gini, saya mulainya pertama gini, kamu siapa? Saya bilang nanya gitu kan, seperti biasa kan, kamu siapa? Udah dijawab, aduh ini nggak bener ini. Saya udah feeling udah, wah ini nih. Nah kan karena saya juga guru BK, saya pakai metode yang umum dulu, psikologi dong. Saya bilang, saya panggil namanya. Oh enggak sadar. Nah habis itu, kupegang doa Bapa Kami. Berontak Bang. Itu berontaknya nggak ngerti gimana. Berontak habis itu tanpa gini kayak ada sesuatu kuasa, ada something yang gini. Gue punya power untuk ngomong, get out. Dan dia out. Atau dia langsung out atau masih berontak, masih bermanuver Bang, masih gimana, mau gimana. Nah, terus akhirnya bisa keluar dengan? Akhirnya gua doain lagi sekali dengan doa Bapa Kami Bang. Jadi lu menggunakan doa Bapa Kami dan 2 kali lu melakukan doa tersebut akhirnya bebas. Iya, itu bebas, tenang lah istilahnya, tenang. Ada yang ngajarin atau memang lu cuman bikin sendiri? Saya belajar sendiri Bang, karena saya sebagai seorang Kristen ya Bang ya. Nah, lu kan salah satu YTT Holic. Iya. Garis keras. Iya. Keras bahasa Inggris apa? Radikal. Hardcore. Hardcore ya. Hardcore line YTT. Garis itu lain kan? Sorry, gue bahasa Inggris gue belum nyampe. TOEFL gue baru 25. Itulah kenapa gue di Bali nggak mau ketemu bule, karena kalau bule nanya apa gue langsung bilang sorry I go to toilet, okay, thank you. Karena kalau bule nggak jawab gue lah. Karena gue bahasa Inggrisnya pasti kebanyakan you know something aduh aman nih anjing gitu. Sekarang gue tanya sama lu, Bima, lu mempelajari ini karena dasar lu ingin belajar dan lu ingin praktekin, atau lu pingin orang lain tahu bahwa lu bisa? Aku ini belajar untuk sendiri dulu Bang, untuk diriku sendiri, bagaimana memproteksi aku punya sendiri. Karena selama ini setiap kali aku kemana aja pasti ketemu sama orang-orang yang aneh dulu Bang, dalam entah gimana. Kayak misalnya contoh, ada yang mau coba-coba nih untuk gini. Pernah satu ketika juga ada yang mau nyerang gitu istilahnya. Nyerang lu? Nyerang ke keluarga gue yang Hindu Bang. Gue gini, aduh awalnya takut Bang, tapi gue dari situ Bang, coba gue gini, kembali lagi mengingat kembali apa yang gue pelajari di agama gue Bang. Aku melajari itu kembali, jangan khawatir. Dia bilang jangan khawatir, udah gitu aja, jangan khawatir. Kamu ada bersamaku. Tapi Bima, gitu. Bima, kamu cuma kasih tau begini, untuk menjadi seseorang yang punya ilmu. Gua ngonten sama Pak Mangku kemarin bahwa kita tuh lewat proses deh. Mulai dari apa, kerendahan hati lu mulai kikis, kesombongan lu mulai lu ilangin, baru yang rasa lu udah mulai lu pertebal. Karena gini, seseorang yang masuk ke dunia mistis yang berhubungan dengan dunia mistik, lu harus kuasai dulu apa, dari panca indera lu yang darinya 5. Ada lebihnya enggak? Lu bisa sing sesuatu yang bukan di dunia kita. Mungkin kayak Kak Mongol bisa melihat kosmik, Kak Mongol bisa melihat ada apa dan sebagainya tanpa harus di depan kita. Enggak ada, saya nggak pakai begitu. Atau mungkin apa. Nah, Bima ini mendapat ilmu itu maksudnya dari Google, dari YouTube, atau dapat sendiri? Dapat sendiri Bang. Ada yang ngebisikin atau di dalam mimpi? Lebih banyak dituntun dari bisikan, dari feeling itu Bang. Dari feel itu? Iya. Berarti lo dapatnya adalah ilmu feeling dulu. Tapi ingat deh, dalam ilmu masuk dunia-dunia alkutisme dan satanisme adalah lo harus memiliki namanya roh pengendalian diri. Apa roh pengendalian diri? Lo harus bisa mengendalikan ini dari mana, ini dari mana, dan apa yang harus lo lakuin, mana yang namanya kamuflase, mana yang namanya manipulasi. Karena dunia kita dengan dunia mereka tuh kalau ibarat peribahasa tuh hanya setipis kulit ari. Kita nih berdiri begini, ini sebelah dunia, sebelahnya ada siapa? Nah, cuman hukumnya adalah berlaku sempurna.
kita nyebrang ke mereka kita akan dihantam, mereka yang nyebrang ke kita akan kita hantam. Nah, sekarang kamu mau nanya, dari semua YTT yang lu tonton, kan karena gue selalu baca lu komen, Iya. mana yang paling membuat lu terkesan, yang nggak pernah lu lupain? Abang mungkin ingat yang ini bang, yang di klinik bang. Klinik aborsi, Iya. yang ada baby itu, yang di foto itu. Lu kenapa ngelihat itu yang itu? Kenapa lu ngelihat itu yang paling nggak akan pernah lupain? Karena gini bang, satu hal ada. Tunggu, itu bintang tamunya Mbak Marijan ya? Bukan yang ketemu Presley yang chapter 2. Oh, oke, chapter 2. Iya. Nah, lu ngelihat apa sih di situ? Nah ini yang sebenarnya mudah-mudahan YTT lanjut ya kalau ada lu. Gini, yang saya lihat dari ini ya bang ya, ketika pertama kali gini sensing, ku ngerasa gini bang, ini tempat kok aneh ya, distorsi energi. Oke. Ada distorsi energi yang jadi kayak lumayan kuat berarti. Gini, gitu. Nah itu yang pertama bang. Ketika makin masuk ke dalam, nah itu ada. Sebenarnya aku ngedeteksi satu portal bang. Dalam artian portal itu kayak gimana ya? Kayak ngerasa ada sesuatu yang menghubungkan ke sana, menghubungkan ke alam itu. Dan itu terbukanya cukup besar. Cukup besar. Nah, waktu Bang Mongol menemukan tulang itu ada suatu revealing sebenarnya. Oh, berarti di Jakarta Pusat, bukan yang di itu, yang 100 lebih bayi diaborsi. Oh, di situ. Yang gue sampai bilang ada the golden child itu. Yes. Oh. Itu dia. Tuh, Kalapunaholik ingat no, YTT Holik sampai dia hafal semua. YTT Squad. The golden child itu. The golden child itu. Iya. Dek, ini Kak Mongol mau nanya lagi ke diri lu. Di saat lu mempunyai, berarti kan kasar-kasarnya adalah lu punya sixth sense. Lu punya indera lebih daripada indera yang Nah, dalam hal itu lu ini kan sebagai warga Bali, Dek. Iya. Kan di Bali ini kalau gue boleh jujur, gue udah dapet informasi pas gue tadi di bandara. Banyak orang-orang dari luar Bali yang datang-datang ke sini untuk mencoba-mencoba menelusuri ilmu-ilmu yang ada di Bali. Menurut lu apa yang harus mereka lakukan? Karena kadang gue boleh jujur, tadi bahkan gue diceritain pas lagi nunggu, ada yang ngomong, iya bang akhirnya mereka berlima kesurupan semuanya. Karena merasa hebat. Padahal mereka lupa harus ada kulonuwun, ada permisi, ada etika dan susila yang harus lu lakuin. Nah menurut lu gimana Dek? Sebenarnya di Bali ini tidak ada yang apa ya istilahnya ya bang ya. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Semua dalam taraf yang seimbang. Semua dalam taraf yang seimbang, inilah yang harus kalian. Orang-orang yang pengen gini. Kalau konten horor di sini tuh harus mematuhi aturannya. Tetap harus mematuhi aturan. Jangan sompral atau sombong. Bukan sompral, itu lebih ke berlaku yang tidak etiket, tidak punya etika. Yang kedua, yang harus kalian pahami bahwa jangan pernah sekali-sekali kalian buang barang di sini. Dalam artian membuang, karena saya pernah ke salah satu tempat terkenal di Bali yang terkenal angker. Mungkin Bang Mongol pernah mendengar istilah Taman Festival. Di situ. Di mana itu Taman Festival? Itu ada di Padanggalak, tepat di Denpasar. Denpasar, oke. Ya, taman yang besar itu. Ini mungkin Bang Mongol pernah ini juga. Bang Mongol mungkin pengen ke sana gitu ya. Tetapi saya akan kasih sesuatu gini. Kisi-kisinya dulu. Jadi di tempat itu saya sering kali ke sana. Saya 2 kali ada ke sana. Dan saya pertama ngelihat kok ada sesuatu ya. Saya masuk dengan sense yang sama. Kok ada sesuatu ya. Saya masuk. Nah, saya awalnya nggak diizinin masuk bang. Tetapi kuncennya baik bang. Kuncennya tiba-tiba. Oh ini nggak konten kan? Dia bilang gitu. Saya mohon maaf pak. Saya nggak bawa apa-apa. Tim aja saya nggak ada gitu kan. Mohon maaf ini ngapain saya nemain tim. Nah sini saya masuk tuh. Saya masuk sendiri bang. Saya lihat ada orang besar yang sok-sok gini, apa istilahnya, sebeng gitu istilahnya. Saya bilang gini sama dia, saya di sini hanya ingin berkunjung. Saya tidak mau ada yang lain-lain. Ngapain saya nggak mau buang apa-apa di sini. Akhirnya tendensi itu turun.
Aura yang awalnya mengintimidasi, yang tadinya merah, ungu langsung jadi netral. Itu pertama Bang, kesan pertama. Nah itu ketika langsung gini, saya coba istilahnya untuk berkomunikasi, merasakan apa sih yang sebenarnya ingin mereka sampaikan di sini. Ternyata ketika saya dalam posisi bermeditasi, diam aja, pokoknya diam, meditasi diam kan, meditasi diam, saya gini, kok ada sesuatu ya, ada yang dibuang, ada yang pengen gini, padahal tempat itu sebenarnya adalah tanah itu sebenarnya ada yang suci di situ, ada tempat sucinya di situ Bang. Dan saya tahu itu ada tempat sucinya di situ, di dalam daerah taman itu ada tempat sucinya. Entah bagaimana, saya tunjuk ke arah mana itu saya lupa, antara utara apa entah mau ke timuran sedikit gitu saya lupa. Tapi ada tempat itu. Coba saya konfirmasikan sama kuncennya, ada nggak tempatnya? Ada katanya. Ada. Berarti ada orang-orang yang ke taman tersebut ingin mengambil benda itu atau mereka membuang? Ada yang ingin mencari, ada yang ingin membuang, dua-duanya. Itu ngebuang buat apaan? Biasanya buat numbalin gitu atau buat ngapain? Biar istilahnya diabaikan gitu loh, gitu. Dia pengen dia gini, tapi sebenarnya nggak bakalan bisa sih, saya yakin nggak bakalan bisa. Karena barang yang dibuang itu pasti sebenarnya akan kembali lagi ke orangnya kan. Pasti saya meyakini itu Bang. Karena ada tempat suci. Iya, karena ada tempat suci, bakalan mental semua. Iya, karena tempat suci nggak boleh dikotori. Nggak boleh dikotori. Apapun bentuknya dan apapun alasannya. Iya. Nah, lu kan sebagai orang Bali, Dek. Iya. Kamu ngol nih, gue boleh jujur. Lu percaya nggak leak ada di Bali? Kalau gue sih lebih percaya sih, karena gue percaya karena gue pernah ketemu. Gue pernah ketemu. Dan gue pernah bahkan punya rencana akan melakukan hal itu. Tapi gue percaya dengan kalimat yang waktu pertama kamu konten sama Pak Mangko. Dasar ilmunya baik. Dasarnya baik. Oke. Tapi karena disisipi dengan iri hati, dengan motivasi yang tidak tulus, akhirnya dia nyebrang jalur. Betul. Nah, sebenarnya orang yang udah nyebrang jalur yang mengamalkan leak yang ke arah yang salah, bisa ditarik kembali untuk mengamalkan ilmu itu untuk membantu orang, untuk menyelindungi orang, untuk mengingatkan orang kepada hakikat hidup bahwa yang harus disembah itu bukan mereka, tetapi yang harus disembah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Betul kan? Betul. Nah, di Bali itu bagaimana leak itu tuh sebenarnya lebih ke bagaimana? Kan lu orang Bali, kalau kamu kan kamu ini kan menguasai ilmu ini kan dari pengalaman hidup, tapi kalau lu sebagai orang Bali apa? Ini kalau berdasarkan apa yang saya lihat dan gini ya, sebenarnya ilmu pengleakan itu ada dua unsur seperti yang Bang Mongol bilang, ada yang baik dengan ada yang jahat, ya kan? Yang baik, saya punya kerabat yang memang bisa, gitu, yang memang gini. Tapi dia bukan leak ya, tapi dia menjelaskan begini, ilmu leak kalau digunakan untuk menyembuhkan, untuk apa ya istilahnya, memberikan diri sebuah perlindungan. Bukan diri ya, tapi orang lain itu. Kita membantu orang. Intinya membantu orang akan menjadi buah baik Bang. Buat kita, buat dirinya yang menyembuhkan itu akan jadi baik. Dan akan mendatangkan karma yang baik. Yang baik. Karena apa yang kau tabur baik, akan kau tuai juga yang baik. Tabur tuai. Ya kan, karena kalau lu nabur rambutan gak mungkin buahnya apel. Betul. Ya kan? Seperti itu. Nah, Dek, definisi leak ini kalau kamu lebih apa yang harus kita lakukan kalau berhadapan dengan hal-hal yang berbau mistis di Bali? Intinya begini Bang, Abang kalau yang pertama kalau dia dengan hal mistis di Bali ya, intinya Abang jangan pernah merasa takut. Pertama, kalau dia positif santai saja, tetapi kalau dia negatif, merasa terintimidasi, Abang harus yakini dulu bahwa Abang dilindungi sama Tuhan, Ida Sang Yang Widi atau Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus jadi pegangan Abang. Jadi kita harus punya keyakinan diri bahwa God be with us. God be with us. Oke. Harus itu. Dan yang lu rasain kita syuting ini, God be with us-nya bagaimana? Lu ngerasain apa di tempat ini? Di sini ada beberapa penjuru yang mengikat ke arah pura-pura besar di Bali. Dan kalau dalam beberapa kepercayaan juga itu lu lihat di dasar. Iya, itu melingkupi in, beside and behind. Yes.
ke atas. Di atas lu, di atas kita sebenarnya Banyak. spooky loh. Kalau dia Banyak yang gini. Nah, cuman pastinya gini. Kalau dengan kondisi ini kan pertama kali loh. Jadi buat teman-teman yang suka nonton Kalapuna, kita biasanya di studio. Sekarang kita di ruangan terbuka dan ini posisi di Bali udah setengah 8 malam. Dan bunyinya udah mulai agak sedikit nice to meet you. Spooky-spookinya mulai berasa. Kalau ngadepin hidup itu apa yang lu lakuin kalau di saat lu selesai menyembuhkan orang, membantu orang, apakah lu langsung jalan-jalan atau mungkin lu berdiam diri, lu tidur, istirahat? Gua lebih banyak aktif di pelayanan gereja, Bang. Jadi gua serahkan semuanya ini ke Tuhan, Bang. Jadi apapun yang terjadi, semua saya pegang dasarkan pada saya harus kembali ke Tuhan. Berapa orang yang lu sering bantu? Dan termasuk lu juga bagian dari spidernya. Minta tolong untuk jaga, mantau menara. Oke, lu berarti Pantau orang menara. watchtower. Iya. Elunya watchtower. Iya, pantau menara dalam artian selalu berdoa, selalu gini. Oke. Doakanlah pulau ini. Dan lu selalu konfirmasi ke tim. Untuk saat ini saya masih bikin catatannya dulu, Bang. Oke, lu masih mapping. Masih mapping dulu, harus dicatat dulu, Bang, karena kadang-kadang saya apa yang harus saya sampaikan lagi ya, takutnya menimbulkan gini, bukan menimbulkan kekhawatiran, tapi lebih pada saya harus bisa menguatkan teman-teman gitu loh. Oke, jadi lu membantu teman-teman untuk mereka tetap berdiri teguh. Tetap berdiri teguh, Bang. Jadi Apapun yang terjadi tetap berdiri teguh. berdiri teguh. Lu tau nggak bahwa orang yang lu jaga mengalami sebuah ketakutan luar biasa? Pernah. Dan itu kelihatan, Bang. Dan apa yang lu lakuin untuk membuat dia tetap survive? Karena ujung-ujungnya dia ke gue. Gini, Bang. Gua tanya dulu, kenapa, ada apa? Nah, gitu. Gak usah sebut namanya. Ada kenapa kah? Kenapa? Kenapa kan? Why? Iya kan? Nah, dia baru cerita gini. Nah, apa itu, dan itu resonan sama apa yang Oke. resonan. Lu mengkoneksikan diri. Resonan dengan apa yang ku rasain. Mm-mm. Akhirnya ternyata sama. Habis itu gua gini. Lu hantem dari sini. Dari sini gua cuman dengan modal foto sih, Bang. Iya, oke. Foto, coba kirim foto yang baru, coba saya gini kan. Saya bantu dalam ini. Pakai BH. Biasa kita ada satu temanku namanya si Jeb. Oke, Mr. X. Mr. X. Ya. Jadi lu sebenarnya punya 2 geng. Dua Sekarang gua orang. tanya sama lu. Selama lu tahu kamu ngol di YTT, gua udah pernah ngasih banyak sayembara. Lu lihat gua gimana? Oke. Kenapa jangan? Coba. Gua jadi juga Agak sedikit gini, Bang, soalnya kalau boleh jujur ya, Bang, ya. Enggak apa-apa, ini kita akan ditayangkan, nggak harus dihapus. Nggih. Kalau boleh jujur, sosoknya Bang Mongol ini karakternya, yang pertama dari karakter dulu ya, Bang. Bang Mongol ini sebenarnya memiliki karakter yang kuat. Pertama, sosok pendampingnya Bang Mongol. Sebenarnya ini adalah salah satu yang memang Sebelum dijawab, sosok pendamping gua gelap terang, hitam putih. Bentar, Bang, ya. Ini agak berat nih, soalnya harus lihat dulu. Orang dia ringan. Maksudnya agak, kalau buat saya, karena kan saya mainnya di ini, Bang. Oke, main di bawah. Di bawah. Nggak main di atas. Iya. Nah, sosoknya adalah Ada yang terang tapi ada yang gelap. Ada yang Sosok di atas gua ini gelap apa terang? Bunyi. Aduh. Enggak. Jadi menurut gua juga merinding. Menurut lu gua harusnya gimana ngadepin hidup? Masa lalu gua kan masih tetap mengikuti kan? Masa lalu Abang tetap mengikutin, tetapi Abang gini, Bang. Abang kan selalu bilang Abang tentang penguatan diri Abang dan pendekatan diri Abang Kepada Tuhan. Teruskan. Itu. Teruskan. Oke. Jadi sekarang terakhir pertanyaan gua deh. Buat orang-orang yang akan mencoba melakukan penelusuran alam gaib di Bali, apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Karena saya sangat ingin ngajak ribut orang. Mereka sudah melangkahi etika yang ada. Pura dilangkahi tidak dengan sopan santun. Betul. Ada. Ini pura nggak boleh dipegang oleh tangan lu yang baru habis ngegaruk bool. Betul. Ini adalah tempat suci orang sembayang. Tangan lu habis dari sini, lu pegang ke sini. Berarti lu tidak pernah menghargai. Terus lu cuman demi konten subscriber 1 juta. Harusnya kan kita harus menghargai. Saya dari tadi aja nggak megang. Harus. Saya juga berdarah biru berhak memegang. Tetapi nggak boleh. This is adalah
sesuatu yang sangat disucikan. Nah, buat lu apa pesan buat yang suka bikin? Karena ada yang pingin loh sampai ke apa yang jenazah yang ditaruh di pohon Terunyan. Okay. Ada yang sampai ke sono melakukan ritual pemanggilan leak dan akhirnya terjadi 7-7-nya digotong masyarakat. Kalau boleh disensor. Karena dia turun, pedang, swing semua 7-7. Iya. Dan yang satu itu cerita ke gue, Bang, sampai saat ini gue udah nggak mau lagi ngonten. Oke. Serem, Bang. Nah, menurut lu gimana? Apa yang lu? Kalau boleh bilang adalah hal bodoh sebenarnya kalau misalnya ketika kita menantang hal yang itu sebenarnya. Ketika kita sudah diberikan aturan, ngeyel, akhirnya apa yang terjadi? Derita lo sendiri. Derita lo sendiri, lu ngapain juga kan gitu. Tetapi yang harus diingat di sini adalah ketika kamu melakukan penelusuran di Bali, hendaklah perhatikan bahwa setiap tempat, setiap titik pada dasarnya dijaga. Dalam artian setiap titik itu misalnya ada tempat, contohnya ada pelinggihnya atau ada pelangkirannya, ada kayak di sekolah saya ada pelangkiran. Bahkan di sekolah saya pun saya sebagai guru BK, Bang, itu di situ ada pelangkiran. Nah, di situ setidaknya kamu janganlah istilahnya sembarangan gitu. Janganlah kamu istilahnya ada sesembahan itu kamu makan. Nah, salah dewe, ya kan? Salah dewe. Nah, jujur aja ketika orang itu ada dua, bisa sanksi sosial, tetapi bisa juga sanksi secara niskala atau secara gaibnya ada. Tidak kelihatan. Iya. Tapi dia akan merasakan. Dan dia harus kembali untuk meminta maaf. Semuanya kan selesai. Oke. Itu dia. Jadi teman-teman, kamu udah pernah bilang ngonten horor boleh, ngonten dunia gaib boleh. Tetapi ayo sama-sama kita patuhi aturan dan norma yang berlaku di daerah masing-masing. Jadi buat Bimo, pesen lu sebagai seorang penjaga menara 2023, pesannya adalah apa yang harus dilakukan dan ada bencana apa yang terdekat. Untuk bencana saat ini masih belum masuk radarku, Bang. Belum masuk radarku. Tetapi intinya begini, saya mungkin menggunakan konsep Bali, Bang. Namanya Trihita Karana. Trihita Karana. Artinya menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, sama manusia dengan alam maupun alam nyata maupun alam gaib. Itu konsep itulah yang menyebabkan Bali ini menjadi seimbang. Seimbang. Ke Tuhan berjalan, kepada sesama berjalan, kepada alam juga berjalan. Itu. Itu yang harus kalian tekankan di sini, karena ketika kalian tidak menghargai istilahnya apa yang gini, satu hal saja jatuh, misalnya hubungan kamu dengan manusia, hubungan ke Tuhan apa gunanya? Hubungan kamu dengan manusia. Sedangkan sama manusia aja lu itu apalagi sama Tuhan. Iya, gitu. Iya. Tapi Bimo, kamu kalau mau ngasih tahu buat lu, ada prediksi bahwa Bali akan tsunami. Menurut lu sebagai penjaga, ingat yo, penjaga menara itu selalu ada di atas. Betul. Nah, di alam spiritual itu terlihat atau tidak? Terlihat. Jadi, dan lu udah tahu apa yang harus lu lakuin? Pertama, pergilah ke pantai. Berdoa. Ini dulu. Setelah berdoa harus berbuat kan? Pertama, lihatlah ke arah di mana tempat itu akan terjadi. Dalam artian gini, laut misalnya, dalam contoh laut gitu ya. Lihatlah ke laut. Doakan laut itu. Doakan laut itu buat terus kering. Bukan buat kering, Bang. Doakan saja dulu pertama dengan keyakinan dirimu. Doakan Tuhan akan menolong tempat ini. Dalam itu pertama. Berarti lu klaim diri bahwa tidak akan terjadi bencana dengan lu berdoa kepada Tuhan. Pertama, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, seperti tadi, menjaga alam kita. Iya, betul. Menjaga alam kita. Ini jangan izinkan pohon bakau di Bali ditebang. Iya, itu. Karena begini. Karena saya nggak bisa begitu deh. Nggak bisa begitu. Apanya? Maksudnya kan nggak, soalnya tadi lu bilang jadi begini. Nah, maksudnya boleh nggak jadi begitu? Nah, jadi bagaimana? Jadi jaga alam ini juga, Bang. Karena
karena alam ini pun juga memberikan kita apa ya istilahnya ya, hasil positif. Hasil yang positif juga. Itu Bali bisa terlihat keren karena alam itu mendukung. Alam mendukung itu harus dijaga, Bang. Iya, bukan hanya di Bali saja. Bukan hanya di Bali saja, tetapi dimanapun kalian berada, mungkin kalian mendengar ini, jaga alam. Jaga alam ini. Jaga alam, jaga hubungan dengan sesamamu dan jaga hubunganmu dengan Tuhan. Udah nikah, Dek? Untuk saat ini masih cari-cari dulu. You always seeking ya. Masih cari-cari, ada yang lagi dekat, makanya saya coba deketin dulu. Asik. Bantu temen lu yang lain, kalau bisa lu cari tim yang lain untuk saling menopang. Dan kalau ada waktu pergilah ke laut, pergilah ke wilayah laut yang berpasir hitam. Aduh, tahu saya lagi. Dan lu berdoalah di sana, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Bang. Karena di Bali banyak orang baik, di Bali banyak orang suci, di Bali banyak orang yang tulus hatinya. Mohon percaya, Bali pasti akan Tuhan lindungi. Amin. Dan Indonesia juga pasti akan Tuhan lindungi. Bang. Krisis moneter nggak mungkin karena di Bali masih banyak tanah yang bisa ditanam singkong, ubi, ketela, semuanya masih bisa ditanam. Jadi Indonesia tidak akan pernah kelaparan selama rakyatnya rajin. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Bye-bye.